Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Raisa Joliansa, Salma Fadila, Rindi Antika, dan Syifa Ulaila akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Benda hitam. Benda hitam adalah benda yang dapat menerima, menyerap, dan memancarkan seluruh radiasi elektromagnetik. Secara umum, benda dapat dibagi menjadi 3. Ada yang dapat memantulkan semua radiasi, ada benda yang mampu menyerap radiasinya, dan ada benda yang meneruskan radiasi yang diterimanya. Benda hitam bukan hanya benda yang berwarna hitam saja, tetapi benda yang mampu menyerap semua radiasi yang diterimanya dan kemudian akan memancarkannya kembali. Pancaran radiasi yang diterima oleh benda hitam sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya, maka benda hitam tersebut akan memancarkan radiasi yang semakin besar juga. Ketika radiasi masuk ke dalam benda hitam, yang akan kita ilustrasikan sebagai tabung, radiasi tersebut mengenai dinding-dinding tabung tersebut dan diserap sebesar 99%. Radiasi yang tersisa dipantulkan kembali dan bertabrakan lagi dengan dinding karena penyebaran radiasi. Suhu menjadi meningkat, akibatnya ia mulai memancarkan radiasi dari lubang sempit tersebut. Radiasi ini disebut radiasi benda hitam. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berjalan di bawah sinar matahari, menggunakan pakaian berbahan sama namun berbeda warna, yaitu warna hitam dan warna cerah, kita akan merasa lebih panas ketika menggunakan pakaian berwarna hitam. Hal tersebut dikarenakan hitam merupakan penyerap kalor dan pemancar kalor yang baik. Untuk membuktikan hal tersebut, mari kita lakukan percobaan sebagai berikut. Ambillah 2 buah kaleng, lalu warnai salah satu kalengnya dengan warna hitam. Kemudian, isi kedua kaleng tersebut dengan air dan ukurlah suhunya. Lalu, letakkan kedua kaleng tersebut di bawah sinar matahari. Dan beberapa menit kemudian, ukur suhu air kedua kaleng tersebut. Setelah dijemur, hasil air pada kaleng hitam akan lebih tinggi suhunya daripada air pada kaleng yang cerah. Aplikasi radiasi benda hitam lainnya adalah termos. Termos terdiri dari tutup termos, dinding luar kaca, dinding dalam kaca, ruang hampa atau ruang vakum, dan karet penahan. Dinding termos terbuat dari gelas yang merupakan isolator sehingga tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi. Bagian dalam termos terdapat ruang vakum yang mencegah perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Pada bagian dalam termos juga terdapat juga lapisan mengkilat untuk mencegah panas keluar dari tabu secara radiasi. Radiasi panas akan memantul lagi ke dalam tabung ketika membentur suatu sosial media yang berwarna putih dan mengkilap. Selanjutnya, perhatikan kedua kompor berikut ini. Gambar sebelah kanan mengeluarkan api berwarna biru, dan gambar sebelah kiri mengeluarkan api berwarna merah. Ketika kita memasak air, manakah yang akan lebih cepat panas? Yap, benar sekali. Air yang direbus dengan api berwarna biru. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan panjang gelombang cahaya tampak berwarna biru memiliki panjang gelombang 450-475 nanometer, lebih pendek dibandingkan dengan cahaya tampak berwarna merah yang besarnya 620-750 nanometer. Berdasarkan hukum pergeseran Wien, panjang gelombang berbanding terbalik dengan temperaturnya, sehingga ketika kita menggunakan api berwarna biru, api tersebut memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan api yang berwarna merah.